Pernah ngerasa nggak sih, perusahaan Anda itu kayaknya punya teknologi yang canggih banget, tapi entah kenapa, kok semuanya terasa lambat, macet, dan ribet? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas kenapa ini bisa terjadi, dan yang lebih penting, gimana solusinya. Nah, ini nih pertanyaan intinya buat banyak pemimpin bisnis dan TI. Apakah teknologi yang seharusnya jadi pendorong kemajuan malah jadi jangkar yang bikin laju perusahaan jadi berat dan tertahan? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kemacetan TI. Ini nih sumber frustrasi utama buat banyak banget perusahaan yang masih berjuang sama sistem teknologi yang ya udah ketinggalan zaman. Gini, kebutuhan bisnis itu kan berubahnya cepet banget. Hari ini butuh produk A, besok layanan B, lusa cara baru buat deketin pelanggan. Tapi, seringnya sistem TI kita itu kaku, terkotak-kotak, dan adaptasinya super lambat. Nah, inilah yang akhirnya menciptakan kemacetan dan jadi penghambat inovasi yang sebenarnya. Coba deh bayangin sistem TI lama itu kayak kota tua, yang dibangunnya asal-asalan, tanpa perencanaan. Tiap bagian dibangun sendiri-sendiri, nggak mikirin nyambungnya gimana. Jadi pas kita mau nambah gedung baru atau bikin jalan baru, wah prosesnya jadi mimpi buruk, rumit, lama, dan mahal. Nah, dari kekacauan itulah, muncul sebuah ide cemerlang yang seolah-olah menjanjikan solusi untuk semua masalah tadi. Mari kita masuk ke bagian kedua, dunia penuh layanan. Dan inilah dia, sang pahlawan kita. Arsitektur berorientasi layanan, atau biasa disebut SOE. Idenya sebetulnya simpel tapi revolusioner. Daripada kita bangun satu aplikasi raksasa yang kaku, gimana kalau kita pecah aja fungsi-fungsi bisnis jadi layanan-layanan kecil yang mandiri? Anggap aja kayak balok-balok Lego. Kalau kita balik lagi ke analogi kota tadi, SOA ini ibaratnya kita pakai bangunan prefabrikasi. Butuh kantor, tinggal ambil modul kantor. Butuh toko, ambil modul toko. Kita jadi bisa bangun dan mengubah kota kita dengan super cepat dan fleksibel. Karena semua komponennya udah standar dan siap pakai. Keren kan? Pendekatan ini kedengarannya luar biasa ya. Nah, mari kita lihat lebih dalam apa aja sih janji-janji manis dari SOA di bagian ketiga ini. Janji pertama, visibilitas yang lebih baik. Karena semua layanan ini bisa ngobrol satu sama lain, data nggak lagi terpenjara di satu departemen aja. Para pemimpin perusahaan jadi bisa lihat gambaran bisnis secara utuh. Ini artinya, pengambilan keputusan bisa jadi jauh lebih cerdas dan pastinya lebih cepat. Manfaat kedua, dan ini penting banget, adalah kecepatan. Dengan SOA, perusahaan bisa merespon perubahan pasar dengan jauh lebih gesit. Nggak perlu lagi tuh bongkar seluruh sistem cuma buat nambahin satu fitur kecil. Cukup buat layanan baru atau gabungin aja yang udah ada. Simple. Dan yang terakhir, tentu saja, efisiensi. Dengan proses yang lebih sederhana dan otomatis, plus data yang akurat di mana-mana, perusahaan bisa hemat banyak waktu dan uang. Semuanya jadi lebih ramping dan lebih terkendali. Sampai di sini, SOA kedengerannya kayak solusi ajaib ya. Beli, pasang, masalah selesai. Tapi, tunggu dulu. Disinilah ceritanya mulai ada plot twist. Mari kita lihat jebakan implementasi yang nggak banyak orang duga. Kutipan dari sumber kita ini ngena banget. Banyak yang mikir SOA itu cuma soal teknologi, cuma soal teknis. Nah, disitulah letak salah paham terbesarnya. Poin krusialnya adalah, ini jauh lebih dari sekedar ngatur ulang kode program. Inilah dia jurang besar antara ekspektasi dan realitas. Perusahaan berharap bisa tinggal beli paket software, kasih training ke staff, dan beres. Tapi kenyataannya, SOA itu butuh perubahan mendasar, butuh perencanaan super detail, kebijakan baru, dan aturan main yang ketat supaya bisa benar-benar berfungsi. Analogi kota kita balik lagi nih, tapi kali ini sebagai peringatan keras. Kalau kita cuma asal lempar bangunan prefabrikasi atau layanan kemana-mana tanpa aturan, tanpa jalan, tanpa pipa air, atau dalam dunia TI tanpa kebijakan dan prosedur, yang kita dapatkan itu bukan kota modern yang efisien. Yang kita dapat adalah kekacauan baru, sebuah kawasan kumuh digital. Jadi apa dong solusi sebenarnya? Ternyata jawabannya bukan teknologi yang lebih canggih lagi, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Mari kita masuk ke bagian terakhir, rencana induk tata kelola. Inilah dia kuncinya. Solusi sejatinya adalah tata kelola TI atau IT governance. Anggap aja ini adalah rencana induk atau master plan untuk kota kita. Ini bukan cuma ide abstrak loh, tapi kerangka kerja nyata yang isinya aturan main, proses, dan kontrol. Contohnya, kayak siapa yang boleh setujuin proyek TI baru, gimana data pelanggan harus diamankan, standar teknis apa yang wajib diikuti semua tim,
Tujuannya cuma satu, memastikan setiap sen teknologi yang dipakai itu benar-benar mengarah ke tujuan bisnis. Salah satu pilar terpenting dari tata kelola TI adalah manajemen konfigurasi. Anggap aja ini kayak sensus atau inventaris semua bahan bangunan di kota kita. Kita harus tahu persis aset apa aja yang kita punya, di mana letaknya, dan gimana kondisinya. Tanpa ini, kita sama aja kayak membangun dalam gelap. Dan inilah momen ahanya. Coba lihat gimana semua kepingan puzzle ini nyambung. SOA itu hebat buat ngatur layanan. Manajemen konfigurasi tugasnya ngelola semua aset teknologinya. Tapi, tata kelola TI itulah sang sutradaranya. Dialah yang memastikan keduanya bekerja sama secara harmonis, bukan jalan sendiri-sendiri, tapi bergerak menuju tujuan bisnis yang sama. Tanpa sutradara, kita cuma punya aktor-aktor hebat yang berantakan. Jadi poin krusialnya apa? Gini, kesuksesan itu ternyata bukan tentang seberapa canggih teknologinya. Kesuksesan itu datang dari sistem yang kita bangun di sekeliling teknologi itu. Aturan mainnya, kontrolnya, dan proses untuk mengarahkan teknologi tersebut supaya benar-benar memberikan nilai nyata. Nah, sebagai penutup, coba deh tanyakan ini pada diri Anda sendiri. Apakah bisnis Anda selama ini hanya sibuk membangun dengan teknologi, atau sudah benar-benar membangun sebuah sistem? Apakah Anda cuma menumpuk balok-balok Lego tanpa arah, atau Anda sedang menyusun sebuah cetak biru untuk sebuah mahakarya? Jawabannya ada di tangan Anda.